aku kan sendiri, pasti anak-anak aku kan sendiri. Kalau dulu istri saya masih ada mertua kan, sekarang mertua saya juga udah meninggal. Kan saya setiap tahun yang tadinya masih ada mertua, walaupun istri udah nggak ada, ini udah nggak ada. Jadi ya mungkin lebaran paling mungkin ya yang tradisinya agak berubah mungkin hari pertama nyekar ziarah istri saya paling kayak gitu. Sebelumnya nggak pernah kami ziarah itu hanya sebelum lebaran sebelum puasa kayak gitu. Tapi sekarang kan daripada kemana gitu ngumpul ke makam yuk, itu terjadi beberapa tahun lalu sebelum pandemi. 3 tahun lalu ya? Ya, 2019 lah tepatnya. Oh, tapi kan tradisinya apa aja sih emang biasanya di rumah? Di rumah saya ya, dari kecil sampai dengan sekarang makanan tradisinya adalah opor ayam, sambal gorengan itu, ketupat udah pasti ya, sambal goreng itu. Dan ada satu yang saya dari kecil sekarang adalah lidah cabai hijau itu kalau di saudara terkenal tuh. Om Indro pasti makannya lidah cabai hijau kayak gitu. Itu tradisinya. Terus walaupun saya kayak gini masih ada sedikit yang kita pertahankan, anak-anak masih sungkem Jawa ya, sungkem benerannya bukan cuman masih sungkem, jadi saya harus siap dengan sungkem, masih itu tradisi saya. Masih dilakukan, masih dijaga ya? Masih dijaga itu. Masih aku jaga. Itu kalau biasanya kan saya duduk duluan, istri saya sungkem saya dulu, habis itu dia duduk sini, anak-anak sungkem gitu, dari yang tua sampai yang kecil. paling kecil kayak gitu. Filosofinya jadi gini, kalau Anda sebetulnya mengadopsi dari Islam ya. Ada doa Jibril, jangan pernah terima amal ibadahnya ketika anak-anak saudara tidak meminta maaf kepada orang tua. Filosofinya ya ngalap berkah, kalau orang Jawa bilang berkah dalam gitu ya. Jadi ya inilah barokah gitu. Bagaimanapun juga kalian nggak pernah ada tanpa kamu. Ya, gitu. Jadi sejelek apapun orang tua kalian, sungkemlah setahun sekali atau setahun 2 kali sebelum puasa. Tapi sebelum puasa bukan sungkem, minta maaf gitu. Itu harus. Oke. Ini kan tradisi yang sekarang dijalannya, tapi secara lisan disirat ke anak-anak nggak, supaya tolong ini jaga tradisi. Nanti kelak kalau bisa kalian juga seperti itu ke anak-anaknya kayak gitu. Karena sentuhan keluarga, sentuhan ibu dan bapak terhadap anak-anaknya, terhadap cucunya itu paling berasa di situ, di Lebaran itu, di apa ya, secara fisik maupun secara batin gitu. Di situ lepas, di situ emosionalnya lebih kuat. Dan itu menurut aku penting banget buat anak-anak, keberkahan buat anak-anak. Sampai ada ya sebetulnya sih bukan tradisi ya, saya nggak tahu dari mana juga. Anak-anak itu begitu kerja segala macam, mereka nyisihin kecil banget 100.000 paling dari gaji mereka gitu, untuk kami. Dan itu biasanya kalau kita orang tua kita kumpulin tuh, nggak kita konsumsi tuh. Gitu ya. Tabung. Nah, kalau sekarang malah saya di situ saya dikasih anak-anak, saya kasih ke cucu. Jadi cucu paling panen Dari bapak mamanya sendiri. gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak tahu itu tradisi dari mana ya, tapi menurut saya simbol-simbol ngelap berkah sih, simbol-simbol kayak gitu. Kalau dalam betapa mereka ingat, dan 100.000 itu berisi doa orang tua yang banyak Nilainya banget. besar ya. Ya Allah berkah ya nak ya, berkah ya kamu ya, semoga kamu sukses. Dari situ aja kayak gitu. Jadi ya simbolik banget, tapi menurut saya bagus-bagus aja gitu. Itu THR juga Kak Om, apa seperti apa Om? Iya, kayak gitu. Tapi kan udah ketika anak-anak kerja THR-nya buat orang tua. bukan kita gitu kan. Paling kita nyiapin apa? Saya biasanya apa ya? Buat anak-anak
nyiapin yang paling enteng lah, baju koko sama ini rame-rame buat lebaran gitu. Ya itu kan hadiah aja Ya. gitu. Tapi anak-anak biasanya ngasih saya THR gitu. Wah, yang cuma 100.000, nggak yang 1 juta gitu. Semuanya kak Om ngasih THR? Ya karena mereka semuanya udah pada kerja. Ya ada yang kerjaannya dikit, yang ngasihnya dikit, tapi bukan itu gitu lah. Itu aduh nggak tahu ya, karena buat saya sebagai orang tua kebanggaan banget itu ini dikasih, dan itu saya simpen uangnya.